Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenarnya takwa, menjalankan apa-apa yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan salat secara berjamaah di Masjid Mujahidin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan yaitu 3 surat, surat Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan terakhir surat An-Nasr. Dan insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita, kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu belajar tajwid. Walaupun belajarnya 1 bulan sekali, namun prakteknya harus setiap hari. Karena jangan sampai hari-hari kita kosong dengan Al-Quran. Kita harus senantiasa menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, monggo kita buka surat Al-Kafirun, baik menggunakan mushaf Al-Quran atau menggunakan smartphone Android. Kita membaca surah Al-Kafirun terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan membahas tajwid dasarnya daripada surah Al-Kafirun dan surat-surat seterusnya. Insyaallah 3 surat ke atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan dikata ya ayyuha. Di sini qul ya ayyuha. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ya ayyuha ini merupakan contoh daripada mad jaiz munfasil. Panjangnya antara 2, 3 sampai dengan 6 ketukan. Panjang. Kalau misalkan kita dari awal membaca 6 ketukan, ya ayyuha, maka seterusnya kita membaca 6 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Di sini alif lam qamariyah. Untuk mengetahui bahwasanya ini merupakan alif lam qamariyah, kita perhatikan setelahnya alif lam. Kalau misalkan setelahnya alif lam itu tidak ada tasdid, maka itu alif lam qamariyah, dan otomatis lamnya itu tersukunkan atau sukun mati. Ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun, lamnya disukunkan. Al-ka, kanya itu mad tabi'i 2 ketukan, firun, dan terakhir adalah mad arid lis-sukun. Kenapa dikatakan mad arid lis-sukun? Perhatikan di sini karena ada mad tabi'i. Mad tabi'inya di mana? Yaitu kata ru itu merupakan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Kebetulan di sini adalah huruf nun, berhenti karena waqaf atau akhir ayat. Maka yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lis-sukun. Panjangnya berapa? Antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Nah, yang kedua ini adalah la, juga sama seperti dengan ya ayyuhal tadi, adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di luar kalimat. A'budu ma-nya disinilah mad tabi'i, ta'budun, dan terakhir adalah mad arid lis-sukun. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang kedua ini hanya ada 1, 2, 3 daripada tajwid dasar. Yang pertama adalah la, itu mad jaiz munfasil. A'budu ma-nya itu mad tabi'i, ta'budun, dan diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Sama seperti ayat yang pertama, akan tapi ayat yang pertama ada alif lamnya, yaitu alif lam qamariyah. Sedangkan yang ketiga kita perhatikan, wala antum abiduna ma a'bud, wala antum, wala itu mad jaiz munfasil sama seperti yang pertama dan kedua tadi. Antum, nah kita sudah menemukan hukum nun mati. Hukum nun mati di sini kebetulan ada nun mati bertemu dengan ta. Itu hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu samar ya. Jadi bacaannya itu seakan-akan ada eng-nya, ada ng-nya. Antum. Untuk
tahap pemula kita engkan saja, antum. Wala antum abidu, antum ada mim sukun juga. Mim sukun bertemu dengan ain. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ain, itu adalah idhar syafawi, bukan idhar hulki lagi, tapi idhar syafawi. Dan perlu para jemaah ketahui bahwasanya hukum mim mati itu ada 3. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, itu merupakan idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim itu adalah idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Dan yang terakhir, mim sukun bertemu dengan selain daripada mim dan ba tadi, itu merupakan keseluruhan adalah idhar syafawi. Jadi ada 3, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Kebetulan di sini adalah mim sukun bertemu dengan ain, itu merupakan idhar syafawi. Wala antum abiduna, mad tabi'i 2 ketukan, bidu juga mad tabi'i di sini. Nama a'bud, ma ini panjang, yaitu mad jaiz munfasil. Saya ulangi lagi, mad jaiz munfasil adalah ketika ada mad tabi'i, ada bacaan mad bertemu dengan hamzah di luar kalimat. Dan ini merupakan contoh daripada mad jaiz munfasil. A'bud, dan diakhiri dengan qalqalah kubra. Qalqalah itu ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah kecil dan qalqalah besar. Qalqalah kecil itu atau qalqalah sughra kita bisa menemukan ketika ada huruf qatbu jadin atau baju di toko berada di tengah-tengah kata. Itu merupakan contoh daripada qalqalah sughra. Akan tetapi ketika kita menemukan di akhir kata, di akhir kalimat, maka contohnya adalah qalqalah kubra. Maka sangat mudah sekali bagi kita untuk membedakan mana itu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kita hanya memperhatikan apakah itu ada di akhir kata atau di tengah-tengah kata. Baik, kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu yang keempat. Kita perhatikan, wala ana 'abidum ma'abattum. Nah, di sini wala sama seperti di atasnya adalah mad jaiz munfasil. Wala 6 ketukan maksimal. Ana'a. Nah, di sini perhatikan di huruf nun. Di situ ada sifr mustatil. Ini bisa dibaca panjang ketika diwaqafkan. Akan tapi ketika ia dilanjut atau diwasalkan, maka enannya ini dipendekkan. Wala ana'a, bukan ana'a, beda. Maka perhatikan ketika ada bulatan kecil di setiap hurufnya. Kalau lonjong itu merupakan sifr mustatil. Dan ketika kita mewaqafkan maka ia dipanjangkan. Ketika diwasal maka ia dipendekkan. Wala ana'a, na'a, bukan na'a, salah. Na'a, wala ana 'abidum ma'abattum. Ana'a hanya mad tabi'i, bidumma ada dhammatain. Dhammatain bertemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Dan mim tasdid sendiri itu sifatnya sudah gunnah. Jadi dengungnya itu panjang. Wala ana 'abidum ma'abattum.
Dan yang berikutnya yang kelima itu sama persis seperti di ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala mad jais munfasil, antum ikhfa hakiki, bukan ikhfa safawi. Antum abidu, mim sukun bertemu dengan ain idhar safawi. Abidu matabi'i, nama mad jaiz munfasil, a'bud qalqalah kubra. Ini sama persis tajwidnya seperti ayat yang ketiga. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, ada mim sukun bertemu dengan dal, itu hukumnya idhar safawi di matabi'i. Nukum ada mim sukun bertemu dengan waw, sama itu idhar safawi. Waliyadin, nah perhatikan di sini waliyadin bukan walyadin. Ada sebagian yang membaca walyadin, tapi di sini berharkat, jadi bukan walyadin lagi tapi waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, bukan lakum dinukum waliyadin, salah seperti itu. Waliyadin yang benar. Lakum dinukum waliyadin, dan diakhiri dengan mad arid lisukun. Alhamdulillah, ini surah Al-Kafirun tajwid dasarnya itu sangat mudah sekali, akan tetapi untuk mempraktikkannya kita butuh waktu dan butuh belajar karena tidak semudah belajar materi-materi yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita di sini harus memperhatikan seperti postingan beberapa waktu yang lalu yang telah diposting oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Sentot, bahwasanya kita harus bisa membedakan antara alif dengan hamzah. Alif itu perhatikan huruf yang tegak lurus tapi tidak berharkat, itu namanya alif, tidak berharkat. Kalau hamzah itu merupakan yang tegak tapi di atasnya ada tanda, seperti kayak di kaf itu loh, itu merupakan tanda daripada alif atau hamzah ya. Hamzah itu yang berharkat, a i u itu merupakan contoh daripada hamzah. Kalau alif itu tidak bisa tegak berdiri kecuali ada yang mengikutinya, contoh bacaan mat tabi'i dan yang lainnya. Ketika dipanjangkan baru bisa dikatakan alif. Dan untuk membedakan itu, setidaknya kita harus melihat dari mushaf cetakan Madinah, itu sudah diberi tanda kalau misalkan itu alif atau hamzah. Jadi kalau di mushaf Madinah itu sudah jelas antara alif dengan hamzah. Kalau cetakan di Indonesia itu masih banyak yang kesulitan untuk membedakan antara alif dengan hamzah tadi. Tapi kalau di cetakan Indonesia, alif itu memang tegak lurus, tapi di situ diberi harkat. Kalau alif itu tidak diberi harkat kalau di cetakan Indonesia, tapi kalau hamzah diberi harkat. Walaupun di situ tidak ada tandanya, tidak ada tanda daripada hamzah tersebut. Hanya saja di situ diberi harkat. Akan tetapi lebih baiknya kita menggunakan Quran Madinah. Dan tidak hanya itu, para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya di Quran Madinah dengan Quran Indonesia ini dari waqafnya saja banyak yang berbeda. Waqafnya saja banyak yang berbeda. Mana yang lebih benar? Ya, kita kembali kepada atasan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita memang butuh belajar dan kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya yang ini salah dan yang itu salah. Jadi kita harus benar-benar belajar tentang hal ini untuk mengetahui bahwasanya hal ini apakah salah atau benar. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan di surah Al-Kautsar insyaallah pada kesempatan kali ini.
Insyaallah pada kesempatan kali ini kita 2 surat saja, yaitu Al-Kafirun dan surah Al-Kautsar. Perhatikan di surah Al-Kautsar ini pendek. Di dalam Al-Quran ayat yang terpendek adalah surah Al-Kautsar, akan tetapi di dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang 3 ayat. Contohnya adalah surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, dan yang terakhir adalah surat An-Nasr. Itu merupakan 3 surat yang pendek, akan tetapi lebih pendek adalah surat Al-Kautsar ini. Sama-sama 3 ayatnya. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di sini ada 3 ayat surah Al-Kautsar. Kita perhatikan di ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna ada nun tasdid itu gunnah. Inna ini mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah. A'tayna, toy itu merupakan mad layin, mad lin. Itu bacaannya itu halus. A'tayna ketika ada huruf fathah diikuti dengan ya sukun. Kalau mad tabi'i itu kan kasroh diikuti dengan ya sukun. Kalau ini fathah diikuti dengan ya sukun. Itu merupakan mad layin atau mad lin. A'tainakal kautsar. A'taina hendaknya mad tabi'i, dan yang terakhir al-kautsar itu merupakan alif lam qamariyah. Kau itu sama mad lin, ada fathah diikuti dengan waw juga mad lin di sini ya. Ada 2 yaitu dengan ya sukun atau waw sukun. Inna a'tainakal kautsar. Ra-nya di sini adalah tebal. Thar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, bukan fasalli li rabbika. Bahkan di luar sana ada yang membaca fasalli li rabbika. Maka itu pentingnya di antara kita membuka Al-Qur'an kita. Pentingnya kita membuka Al-Quran agar tidak ada kekeliruan dalam membaca mushaf Al-Quran ini. Jangan sampai membaca fasalli li rabbika wanhar. Tapi banyak yang membaca seperti itu. Apalagi orang-orang tua zaman dahulu. Bahkan banyak yang tidak bisa membedakan antara jim dengan zai. Contoh, idza zulzilah dibaca idza juljilah. Itu banyak. Maka kita perlu belajar lagi, perlu membuka kembali Quran kita. Dan di sini fasalli li rabbika wanhar, bukan fasalli li rabbika. Itu fatal, kesalahan fatal. Artinya juga berbeda ketika dipanjangkan. Fasalli li rabbika wanhar, ada nun sukun bertemu dengan ha, itu idhar khalqi. Idhar khalqi itu ada hamzah ha ain ghin ha kha. Ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah, bertemu dengan ha, bertemu dengan ain, bertemu dengan ghain, bertemu dengan ha dan kha, itu merupakan idhar khalqi. Kebetulan di sini adalah nun sukun bertemu dengan ha, itu idhar khalqi. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna itu merupakan gunnah yang tasdid ya, yang asli. Jadi ini dipanjangkan, beda dengan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu lebih pendek daripada gunnah yang asli.
Inna syani'aka. Nah, di sini syani'aka, syanya itu mad tabi'i, ni'aka huwal al-abtar. Di sini merupakan contoh daripada alif lam qamariyah, ab qalqalah sughra, karena bukan di akhir kalimat. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, untuk surah Al-Kautsar ini sangat pendek sekali, jadi pembahasannya juga singkat. Dan uniknya daripada tajwid, belajar tajwid itu merupakan hal yang diulang-ulang, akan tapi pengulangannya itu tidak bisa kita belajar hanya satu kali. Karena walaupun satu Al-Quran itu sama tajwidnya, kita kalau tidak belajar maka tidak akan pernah bisa. Banyak di luar sana orang yang belajar nada atau lagu daripada Al-Quran yang tanpa belajar tajwidnya terlebih dahulu. Itu suaranya bagus, memang suaranya bagus, akan tetapi tajwidnya ada yang keliru. Kalau seperti itu merupakan kesalahan. Seharusnya itu yang lebih utama kita belajar tajwidnya terlebih dahulu, baru kita belajar irama nadanya setelah kita memahami tajwidnya. Dan juga banyak di luar sana, di Indonesia khususnya itu, kita mendengarkan ada khataman Al-Quran, tapi ketika membaca hanya kedengaran awal kata, awal suratnya, awal ayatnya, dan akhir daripada ayat tersebut. Dan di tengah-tengah itu digeremengkan, seakan-akan ia fasih, akan tetapi ia keliru membacanya. Karena contoh misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, dia membaca alif lam mim dzalikal la raiba fih, seperti itu merupakan contoh yang salah. Maka penting sekali para jamaah yang dirahmati Allah, terutama Masjid Mujahidin ini, kita harus senantiasa belajar dan terus belajar daripada tajwid ini. Demikian sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.